Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa dzakkirhum bi ayyamillah amma ba'du. Bil ikhtisar, kami sekarang akan menjelaskan tentang hikayah atau cerita keberkahan dari seseorang yang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, kenapa kita itu harus memperingati hari kelahiran Nabi? Yaitu pertama, ini adalah rasa syukur kita kepada beliau, karena kita mempunyai nikmat Islam dan juga nikmat iman. Ini semata-mata adalah sebab beliau. Andai kata beliau tidak ada, mungkin kita tidak akan bisa seperti ini, yaitu mempunyai agama Islam dan juga mempunyai iman. Yang kedua, tujuannya adalah agar kita itu nanti bisa berkumpul dengan kekasih kita, bahwa kita itu mempunyai rasa cinta kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Harapannya agar bisa mendapat syafaatnya beliau dan juga bisa berkumpul di jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Yaitu ada hikayah yang dijelaskan dalam kitab Targhibul Mushtaqin, dan kitab ini adalah salah satu dari karya beliau Imam Nawawi Al-Bantani. Penjelasannya seperti ini, atau hikayahnya itu seperti ini. Jadi Syekh Abdullah bin Isa Al-Ansori ini mempunyai tetangga wanita yang soleha, dan wanita tersebut mempunyai anak laki-laki soleh. Keduanya ini tidak mempunyai harta selain dari 1 dinar. 1 dinar itu kalau dinar Kuwait dirupiahkan itu menjadi 48.000 rupiah. Jadi hanya mempunyai 1 dinar. Tatkala wanita tersebut meninggal, si anak tersebut, anak yang soleh itu berkata, saya tidak akan mempergunakan 1 dinar ini, hasil dari kerja ibuku ini tidak akan saya gunakan kecuali untuk urusan akhirat. Keesokan harinya si pemuda itu keluar dari rumahnya karena ada sebuah keperluan. Dia melewati sebuah rombongan, yang mana rombongan itu mengadakan pembacaan Al-Quran dan juga membaca Maulid Nabi Muhammad SAW pada bulan Rabiul Awal. Dan pemuda itu duduk untuk mengikuti pembacaan Maulid Nabi tersebut. Di malam harinya dia itu bermimpi, dan mimpinya itu seakan-akan hari kiamat telah tiba. Ada suara yang berkata seperti ini, mana si fulan, anaknya si fulan. Disebutlah nama-nama rombongan itu dan digiringlah ke surga, dan pemuda itu ikut ke dalam surga itu. Setelah masuk ke surga, dia itu ada pada istana, ada di dalam istana yang sangat indah, yang mana dia tidak pernah menemukan istana yang lebih indah dari itu, yang dihiasi dengan bidadari-bidadari, dan juga setiap pintunya itu ada khodam atau pembantu. Namun setelah ia masuk ke istana itu, pemuda itu melihat ada istana yang lebih indah daripada yang ia masuki. Lebih indah, lebih elok, pokoknya lebih indah seperti itu. Di hatinya itu terbesit, karena istana lebih indah, otomatis dia itu ingin masuk pada istana itu. Setelah ia ingin masuk, khodamnya itu berkata, ini bukan untukmu, istana yang indah itu, ini bukan untukmu. Istana ini diperuntukkan kepada seseorang yang mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Keesokan harinya, dia itu mengumpulkan orang fakir miskin dan menggunakan uang 1 dinar itu untuk mengadakan pembacaan Al-Quran dan membaca Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan diceritakan tentang mimpinya itu, bahwa saya bermimpi seperti ini. Mereka fakir miskin itu
gembira akan mimpi itu, akan cerita dari keberkahan seseorang yang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan pemuda itu bernadar, nadar itu maksudnya adalah berjanji untuk tidak meninggalkan Maulid Nabi selama hayatnya, selama ia masih hidup. Setelah itu dia bermimpi bertemu dengan ibundanya, wanita yang solehah itu yang meninggal bermimpi bertemu dengan ibundanya dengan keadaan yang amat baik. Ibundanya tersebut memakai perhiasan surga dan memakai wewangian bau surga. Dan ibunya berkata seperti ini kepada anaknya, "Wahai anakku, semoga Allah membalas kebaikanmu, karena malaikat telah membawa perhiasan ini kepadaku." Lalu anak tersebut berkata atau bertanya kepada ibunya, "Dari mana ibu mendapat kemuliaan ini?" Si ibu menjawab, "Saya mendapatkan ini adalah 1 dinar yang saya wariskan kepadamu, dan engkau menggunakan itu untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan inilah balasan bagi orang yang mengagungkan nabinya dan mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW." Jadi kesimpulannya di sini, kita itu mengadakan Maulid Nabi hanya semata untuk mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW dan bisa masuk surga dengan Rasulullah SAW. Dan yang kedua, ini adalah rasa cinta kepada kita, karena ada sebuah hadisnya seperti ini, "Tuba liman ro'ani wa amanabi, summa tuba liman lam yurani wa amanabi." Artinya, beruntunglah seseorang yang melihatku dan iman kepadaku. Kemudian beruntung bagi siapa? Bagi orang yang tidak melihatku dan iman kepadaku. Dan ini adalah kita, yang mana kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, cuman kita ada kecintaan kepada beliau dan ada kerinduan kepada beliau. Jangan hanya kita bicara cinta kepada Nabi Muhammad, rindu kepada Nabi Muhammad, tapi kita tidak bisa memperingati kelahiran dari Nabi Muhammad Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.